Assalamualaikum teman-teman, selamat datang. Dengan aku Roa Cilacap. Halo teman-teman, ini aku lagi masak bakso Taiwan, tapi yang jual itu orang Indonesia, jadi rasanya seperti masakan Indon, bakso Indon. Nanti kita coba ya. Lumayan gede baksonya, ada tahunya juga, bakso kecil juga ada. Oke, matikan kompornya, kita pindah ke mangkok. Kita pindahkan satu-satu baksonya, pelan-pelan ya teman-teman. Bakso kecilnya 2, yang besar 2. Di sini aku suka pedas, aku tambahin cabe. Lumayan banyak cabenya. Oke teman-teman, kemudian kita tuang kuahnya bersama mie-nya. Nyami. Ini adalah bumbu, sambal, saus, kecap, daun bawang, dan juga uncelang seledri. Kita potong-potong plastiknya. Ini dia penampakan mie, tuang saus sama bakso. Pedesnya. Aku nggak kasih sayur ya teman-teman. Lanjut, kita tuang kecap manis, semanis aku. Cia. Bercanda. Oke teman, ini udah selesai, kita campur, kemudian kita aduk merata ya. Cabenya banyak. Aku mau potong baksonya biar mekar. Ini dia baksonya, ini dalamnya itu bakso beranak. Udah aku belah ya teman-teman. Tuh. Ini dalamnya daging. Bakso beranak sama bakso daging sapi. Nyami. Mari kita makan, mari kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman, selamat pagi, selamat malam, ataupun siang, dimanapun kalian berada. Halo teman-teman, selamat datang di aku Roa Cilacap. Tentunya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku mau makan bakso. Ini adalah bakso Taiwan, tapi penjualnya orang Indonesia ya. Tadi udah aku masak. Oke. Sekarang aku mau makan. Ikutin aku makan ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bismillahirrahmanirrahim. Baksonya gede-gede banget. Ini harganya 150 NT dolar Taiwan. Anda bisa beli melalui Facebook ataupun WhatsApp langsung. Boleh komen. Ya, berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sedia minum. Mantap, baru di lidah langsung terasa enak. Aku nggak bohong, ini enak banget rasanya. Bakso sapi, kuahnya nggak terlalu banyak ya, karena meresap paling sama mie-nya. Ada bakso kecil. Kalian udah makan belum? Udah makan.
aku udah siapin buah melon, udah aku potong-potong juga tadi karena makan bakso pasti pedes ya nggak, aku tambahin cabai soalnya. Oke teman-teman, aku habis ngambil saus ataupun sambal. Kurasa kurang pedas. Padahal di sini aku udah tambahin cabai merah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia baksonya. Lihat. Ini bakso beranak daging sapi ya teman-teman. Di dalamnya ada daging sapinya. Ada juga bakso kecil-kecilnya. Ini dia. Kelihatan nggak? Cabai. Coba lanjutin. Nasi paleo. Melon sekepel. Boleh milih sampai ditapuk-tapuk, tuk-tuk. Jadi kali ini back to again. Perasaanku bisa komen. Hah? Kowe tuh jawab. Oke guys, kali ini kita mau bikin es buah. Tadi udah dikupas karena nggak bisa ngupas makanya di skip. Dasar. Ini kali ini kita motong di apa namanya di bikin segitiga. Segitiga mana? Lah itu segitiga. Ini segitiga nih. Ini apa bukan segitiga? Kita coba guys. Kita Review. Manis nggak? manis. Semanis kamu, ca. Nah udah selesai. Oh masih 2 di bawah. Betul. Kurang gede loh ya Allah. Wes apa-apa, sing loro tak gowoni. Oke sekarang kita Bismillahirrahmanirrahim. Ini mangga apa tuh? mangga. Wah ini asli enak banget. Enggak. Belum apa Kok ini? peloknya malah mau iris gitu sih. Orang. Asli tangannya sih. Nyemplung. Nyemplung. Ih, dagingnya Gila. kayak anu iwak. Mm-mm. Basari runtangi kok reti-reti. Loh kok ada es? Sudah mau dibikin gimana Siti? Sih tangannya ngeri aku cacu. Ngeri banget loh. Aku yang motong, kamu yang takut. Landep iki lho pesane. Dicipi manggane manis. Wah, pol iki aku milih sing milih aku mbiyen tukang mangga. Masa? Pakul. Tukang maling. Tukang maling mangga. Jadi untung masih diselamatkan jatuh di kecepatan tangan. Pasti kok ana kecelakaan. Wah, kecepatannya ambuh tenan loh. Nya krokoti peleme. Oh iya toh positif. Jadi ngono dikrokoti diiris nganti jeru, guys. Video wong ngene deh. Manis? Manis lah. Wah, asli segar banget. Ora manis delok sing rajang. Pahit. Oh iya sing racang. Manis gula Jawa. Bapakku tukang deres.
Masa iya sih? Iya nggak ini gula Jawa tuh. Tapi wis pensiun. Wis Lama? tuwek. Dulu umur 45 sampai mamaku meninggal. Iya. Lah lucu. Nggak ini gula Jawa. Aku kayak genen, ngerti genen. Matangi kan jam 3 pagi, cepet. Kalau pagi itu jam 3 pagi, buat gula jam 6 udah matang. Tapi kalau siang apa sore, suwe banget. Mungkin anginnya mempengaruhi ya. Cepet dan lambat. Jadi dicitak gitu ya? Iya. Pakai apa? Pakai papring. Ompring. Wah, tenan. Selamatkan guys. Masuk mulut. Iya. Iki tenan kabeh iki? Iya toh. Emang ono sirupe, Ini sirup. susune. Susunya nggak enak. Susune Basari. Parah itu senang Mas Herman lah yang susunya Mbak Sari. Gila kamu. Herman sudah bosan. Dasar. Pagi sore siang malam loh Mas Herman. Kayak bujang Mas Herman. Nek lunga-lunga kan kayak cah nom. Ini untuk info harga dari satu mangga ini 58 guys. 58 NT berarti satunya tuh berapa sih? 30.000. 30.000. Bayangin satu biji 30.000 guys. Mangga ini cuma pengen gara-gara makan es buah. Terus melonnya tuh 50 ribuan duit Indonesia satu biji. Satu biji tadi. Kalau makan di luar negeri mikir terus nggak jadi makan. Iya, nggak jadi makan, bener. Jadi rasa dipikir. Kalau aku nggak tahu, seneng banget makan guys. Ngapa nggak tahu. Siti hobi makan juga. Mil. Kok kameranya kok cetek banget sih? Ya mbak. Mundurnya lah. Duh, nggak iso tuh san. Cetek banget ya HP ini. Banyak. Mas Herman tak tantangi. Bene lu. Tangi deh berisik. Tak kira aku ngapusi aku Siti es buah ra mungkin. Paling kau tuku cincin naik cek batin kok. Aku loh apa jenenge sangat-sangat pengen aku kan ini kae to. Pengen es buah iki. Tak kira ngapusi. Malah udan sore ini les. Iki panas tapi cuacane kok jare udan. Jam piro? Aku tak angkat kabeh jemurane. Kok berotot ya manggane. Masa iya? Ya kuwi tau serat maksudnya. Ya berarti benar-benar manis berarti. Tua. Iya tua berarti. Ki cuci lagi enggak? Ya enggak lah, mau berarti cuci-cuci meneh. Cos. Kayak susunya gur sak biji sih. Piye ki? Ukurannya ndi? Enggak ngerti. Susu sirup Kayak santan. Gantinya susu ya. kayak santet toh. Enak loh. Orang ngerti ya. Aneh iki. Es buah ki kasih santan ya. Dapat sayur. Siti lemu loh saya gimana. 48 kok. Nambah sekilo. Bukai santan tenan Sit. Iyalah. Cep. Oh, gawa susu nih susu kiai. Ya wis dicairkan. Kok susu? Hah? Susu bubuk. Heeh. Mbak Sarin golek susu nih. Anjlok ini anak-anak. Ini posisi di kontrakan temen aku. Dia kerja di kebun ya teman-teman. Jadi lumayan berantakan karena sibuk kerja terus suami istri. Jadi rumahnya ya ala kadar. Yang penting berteduh dengan nyaman. Iyalah, masuk gede-gede tenggorokan mak kelek. Nyelek. Oh, dikai terong Sit. Bahe. Lah ngapa memang ya?
Kan buah. Warnanya sopo? Terong kan buah sih. Terong tuh sayur, tomat baru buah. Ngarang. Tomat ora payu apa ya dibuangi kayak nang TikTok. Enggak. Aduh mama, ada cewek berkerudung merah buat aku terpana. Siapa dia namanya? Ternyata Siti Masroah. Tidak jadi ku suka karena sudah ada yang punya. Aduh mama, kenapa dia belum menikah? Sabar. Ngeri. Ya emangnya orang muslim berhijab nggak boleh banyak ilmu dari luar, nggak harus mengalami toh. Dokter ibaratnya urung lahirna iso dadi dukun. Ayo piye jal. Ya karena Belajar toh? enggak lah. Apa praktek? Pra mungkin. Biar Kalau dokter itu dia menggugurkan kandungan terus jadi dokter penggugur, dia nggak mungkin berhasil. ya, gue ngerti reinkarnasi nggak sih? Tahu? Nah, ya itu. Jadi dulunya dia pernah ini. Jadi mana santannya? Dia pakai susu tuh tenan. Ya wis, enggak apa-apa. Olah ini Mbak Sari. Susu santan. Dua-duanya lah susu campur santan lah. Iki makan santan. Santannya kayak setengah wae. Wih pindur wis santan nduk. Wadah. Iki campur. Sik tak goleki santen. Santen ini endi yo? Mbak Sari. Aku ini perlu bayar 25. Aku kulkas ora mungkin. Gak mungkin santan tek kulkas. Kayak 25. Iki susunya sih. Susunya sih. Cancuk. Ini pencurian susu, guys. Lah, kok nggak ada ini gula, Cuk? Oh, iki. Ini gak apa iki? Iki wae cici. Susunya Mbak Sari ini endi yo? Di bawah tidur. Siti parah jokes sih seneni Mas Herman terus ya dhewe nggowo ya di-upload. Kancaku bali bulan ini tanggal ini Ya jane arep balik sih. jam 5 nanti. Hah? Dia fly naik pesawat. Wer balik to? Kapan? Masih rapi. Lah iya to iki. Jarene ras rapi. Ya mbur ngerti lah, wong ngasih suwe kok mbu sapa sing. Lah ndek ini kowe nggawe status sing ngopo? Lah iya sing penting kan yakin. Iki maksudnya lah jarene ora arep rabi dhisik arep golek duit iki ngomong-ngomongnya aku. Sing penting kan kerja dhisik. Engko kan nek kurang 6 sasi nembe paham bali pura. Lah saiki kurang-kurang sasi. Sing suwe ya 18 bulan lagi. Aduh, wangi dong sing ndel omah. Oh, ora. Santene manis. Ini engko sirup enggak? Oke, engko manis-manis. Santan iki mateng urung sih sebenarnya. Ya urung lah, makanya dimasak meneh. Coba susu kayak. Lah ndi mesti sini? Susu lho, masih iki terakhir wae. Karo Roki iki to. Kayak ana saksi ning golek misal Enak susunya mama. misal seneni Mbak Sari kan lah videone sak Siti enak Siti sing ngono ya. Wis lah loro wae. Pencurian susu lho iki. Susunya dedek iki. Ngene susu ngono kok. Apa jenenge? Apa sih? Bear brand. Wis mateng urung. Entar lumek ba. Dari nomor lah, kuduk. Ini nggak dicampur sisan. Terakhir ora apa-apa, saiki ya apa. Royku, Kowe kok ora kerja, ayo minggu ding. Royku. Hah? Es buah kasih Royko, enggak sekalian kasih micin. Kan enak sih. Mangano kabeh. Gurih paling ya rasanya. Wis lah.
terus. Wis tau gari es tok. Es udah siap, tinggal dipukul-pukul. Shit. Ini baru videonya aku tak upload ora sing gawe omelet. Aku nonton blas, aku kerjain main game karo iya main game aku main game karo bojone Nur sing pertama. Bojone sing pertama. Tapi sih dadi bojone ora. Ayo ora to. Mantan bojo jenenge, salah paham kok fitnah. Piye to iki? Bojone Nur sing pertama. Lah jenenge urut cerai nek sing pertama karo sing keloro. Lah emang dia bojo san. Berarti kalimatku salah. Kan ning kene kan pacaran wis koyo bojo. Ya sit. Ya wis untungnya udah bojomu. Kan yang udah pacaran ya. Sapa sing pacar? Ndi sih? Ikrake. Sing kowe lah. Wis. Saiki ngopo iki, Irwan? Sirup juga sirup sih. Sit, en extra aja sit. Piye? Hah? Enak. Dicampur extra jus. Mabuk. Kok mabuk piye tuh extra jus kok mabuk ya wis. Aku ngebro es dulu. Ini skip dulu, guys. Apa? Buka tangan kan. Siapa? Halo, Bro. Sengaja kok tak gugah. Masa karo toplesnya ya? Esnya kurang nganu, guys. Tuh. Urung jare. Lotionnya mau enggak tahan ya? Kalau dia mau dimakannya jadi tidurnya lama. Mas Ari nggak es disit. Wis sembayang urung Rika. Ini santan, susu, sama Marijan ABC spesial ding. Buahnya nanas, mangga, melon, strawberry, mangga, apel. Sorry lah ya nggak lupa. Rasa urung adus. Loh, ini sih. Aku adus ya sore yuk. Akhirnya satu tok. Aku udah kepanasan tadi. Aku langsung campurin bleng. Kabeh. Iki. Ini susu, santan dan apa ya? Kayak susu nih sama ini si keron anu. Nyasar wae. Masukin ya? Masukin ya? Ya wis toh. Wah, esnya kurang sih sebenarnya. Aku Iya, dua, Pak. Tapi enggak seger. apa. Lagi ini nafsu banget semua bikin. Ya enggak nafsu banget. Bahasan doyan kali. Parah masalahnya. Bikin es aja langsung di nafsu. Apa? Jos bos. Suwe tuh orang makan es buah ya. Kurang es ini mah. Kira gak? Mas Herman buka. Mas, yang dingin mana? Bismillahirrahmanirrahim. Ada apa ini? Mangga, nanas. Apanya sing keras? Aku mak. Kowe makan tahu toh? Kurang manis loh enggak? Oh iya, lihat cermin. Kurang manis. Ya kan? Wih, anu belum? Sirup belum? Berat. Iya kali. Orang kan gawe ki kok. Siapa yang mau makan ya? Mbaknya sambil Pak. Seger. Masih sambil hijau.
manganin dok bae raine beruntusan jerawat banyak. Nggak apa-apa lah, yang penting sehat. Ya, di sini neneknya kita taruh di samping Miaulia sama Ape. Ape jajal ya. Ma, Tengisya ha. Kita mau broadcast. Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya. Selamat datang di YouTube aku, Roa Cilacap. Ya, hari ini saya mau broadcast ataupun wawancara sama YouTuber baru ataupun pemula. Di sini saya akan tanya-tanya beberapa dan kalian simak terus ya, simak terus video saya. Hai teman-teman, selamat datang di YouTube aku, Roa Cilacap. Ya, hari ini saya mau wawancara beliau yang sangat luar biasa, yaitu beliau seorang perempuan selama di Taiwan, kurang lebihnya udah lama menurut saya ya, karena saya di sini belum lama, masih baru. Sama-sama YouTuber pemula juga. Oke, langsung aja cekidot. Tanya sedikit tentang Anda ya, boleh perkenalan. Anda di sini boleh perkenalkan saja nama Anda ataupun asal ya. Namanya siapa mbaknya? Ya, oke. Di sini saya mau bertanya boleh ya. Mbaknya udah berapa lama di Taiwan, Mbak Asih? Suka duka yang dialami sama Mbak Asih selama kerja di Taiwan itu selama 4 tahun ya katanya. Di Taiwannya mana? Di Taichung. Taichung. Ya, Mbak Asih ya. Ya. Di sini Mbak Asih udah katanya lama ya di Taiwan ya. Berapa tahun? Ya, kalau dikatain lama ada yang lebih lama lagi. Kalau ditanya berapa tahun, kurang lebih 4 tahun lah. 4 tahun. Oh, berarti sudah lebih dari 1 kontrak ya. Ya. Ya, di sini 4 tahun pasti udah banyak sekali yang namanya suka duka, betul nggak? Yes. Ya, di sini Anda sendiri merasakan nggak yang namanya perbedaan yang di Indonesia sendiri dengan Taiwan, entah itu keseharian ataupun kepribadian dari orang Taiwan dan Indonesia? Oke. Banyak banget perbedaan di sini. Yang pertama dari budaya ya, budaya sendiri. Terus dari agama juga, terus dari cuaca. Ya, cuaca itu Ya, banyak banget perbedaannya. Taiwan itu ada berapa musim memang? Waduh, yang saya tahu sih ada musim dingin ya, musim panas, musim dingin itu sih yang lebih menonjol. Ada musim salju ya katanya. Kadang banyak teman-teman Iya. Indon, ada musim salju enggak kak? Gitu. Iya, tapi daerah tertentu ya, nggak semua bagian Taiwan, Oh, daerah tertentu aja. Kalau itu pun kalau dingin banget itu pasti keluar salju, tapi nggak tertentu aja ya pokoknya. ya. Di sini saya mau bertanya sedikit mengenai tentang Anda sudah bekerja 4 tahun ya enggak? Jaga lansia. Menurut Anda jaga lansia itu bagaimana? Suka duka ataupun pengalaman yang pernah Anda alami lah selama di Taiwan. Biar teman-teman di Indonesia nanti juga tahu dan semangat ataupun dia bisa ada pembekalan gitu. Iya, sebenarnya ya jaga lansia itu ya sama kayak kita jaga nenek kita sendiri aja, karena aku di Indo kan pernah jaga nenekku sendiri ya, seperti itu. Cuma masalahnya di sini kan ada yang ibaratnya orang tuanya ada yang parah gitu kondisinya, dan ada juga yang masih bisa jalan tapi udah pikun, udah linglung. Makanya disitulah kita menjaga mereka. Aku kan udah pernah 2 tempat kerja ya. Dulu aku di Kaohsiung itu jaga nenek juga, dia nggak bisa jalan, lumpuh separuh, dia gemuk, dan kendalanya itu ya di tenaga. Kita harus siap tenaga, soalnya dia kan nggak bisa jalan, nggak bisa apa-apa ya. Jadi kalau kita mindahin dari tempat tidur ke kursi roda ya kita harus siap tenaga. Itulah menyiapkan tenaga, dan harus punya trik. Kalau nggak ada triknya, segede apapun tenaga kita ya susah. Terus kalau yang di sini yang kedua ini aku di Taichung itu jaga lansia, neneknya masih sehat, masih bisa jalan, tapi kendalanya pikun, dan ya
namanya orang tua ya, kadang seperti anak kecil lagi, kadang juga ada apa ya istilahnya, maaf ya, ada itu apa ya yang mengganggu di pikiran dia tuh, jadi Komplek. ya jadi agak-agak error kayak gitu. Orang sini bilangnya apalah kayak gitu. Jadi ya perbedaannya memang drastis ya. Satu, kita yang nggak bisa jalan ya harus siap tenaga, yang ini ya harus siap kesabaran. Iya. Kayak gitu. Soalnya ya pemikirannya susah diterka kayak gitu. Berarti kita harus pandai-pandai atur kita punya jadwal dan juga yang kita jaga agar sama-sama Iya. punya Ya pokoknya kita kerja tuh maksudnya apa ya, selain jaga ini juga kan ada bersih ada yang lainnya, kerjaan rumah gitulah. Pokoknya yang sebisa kita aja ngatur pekerjaan tuh, karena setiap rumah setiap pekerjaan kita sesama ini TKI ya, itu pasti beda-beda. Walaupun sama jaga nenek atau kakek, tapi pasti di setiap rumahnya itu punya aturan yang berbeda. Jadi ya kitanya ngelihat kondisinya bagaimana ya kita atur sendiri kayak gitu ya, misalnya nanya tidur nanti ya. yang jaga bersih gitu ya. Iya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, yang membuat Anda bertahan di Taiwan itu karena apa? Kalau ditanya kayak gitu pasti jawabannya sama ya, ini ya. Ya pastinya karena kita butuh uang Ya. ya, karena mata uang di Taiwan itu lebih bagus Ya. atau lebih tinggi ya. Karena di sini kan nilainya dolar ya, jadi kalau dirupiahkan kan otomatis lebih banyak dari kita kerja ngumpulin rupiah. Cuma ya itu dia pengorbanannya, harus sabar, harus menanggung rindu sama keluarga, sama anak, sama orang tua, ataupun sama pasangannya di Indo kayak LDR. gitu. Ya LDR lah istilahnya ya. Ya kalau dikatakan apa yang membuat bertahan ya karena istilahnya kita tuh masih punya impian kayak gitu. Tujuan ya, dimana Punya kita tujuan awalnya hidup. itu pengen apa yang dicapai. Ya, kita juga pengen seperti orang-orang, pengen punya kehidupan yang layak, pengen menyekolahkan anak sampai tinggi, pengen punya bisnis di rumah. Jangan sampai udah kesini nanti pulang nggak punya apa-apa kayak gitu. Betul sekali buat kalian yang ada di Indonesia, khususnya ya orang yang lagi di PT ataupun pengen sekali mengejar cita-citanya di Taiwan ataupun dimanapun lah tujuan negara yang Anda inginkan. Ingat, jangan patah semangat karena tujuan Anda itu banyak, betul nggak? Impian Anda Betul itu sangatlah besar. Kalau Anda di sini cuma sebatas ikut-ikut sama teman, saya yakin Anda tidak mungkin bisa sukses. Karena apa? Di sini itu pengaruhnya Taiwan itu sangatlah benar besar, banget. betul nggak, Mbak? Betul banget, karena di sini itu apa ya, katakanlah negara yang bebas Bebas, sih enggak ya, cuma bebas ada aturan, cuma lebih bebas dari Indo kayak gitu. Iya, baratnya itu Taiwan banyak garangan. Iya. Kalau Masuk hotel, keluar hotel itu bebas kayak iya, suami kalau istri. di Indo kan pasti ada razia atau apa. Ini kan Iya. bebas, soalnya beda prinsip, beda agama juga. Jadi kalau masalah itu ya bebas. Jadi ya pandai-pandai kita aja. Ini sih sebenarnya masalah iman aja. Iya betul, harus punya iman yang Iya, kuat harus dan punya prinsip ya, jangan Prinsip ikut-ikut yang kuat. pengen gaul di luar negeri. Iya, Sayang. ingat tujuan awal kita apa. Kalau cuma untuk sekadar kayak begitu ya sayang waktunya gitu. Kalau mbaknya menghadapi majikan yang rewel ataupun yang sering nyakitin hati, apa yang mbaknya lakukan biar hatinya itu bisa tenang lagi ataupun semangat lagi? Ya di sini kan macam-macam ya karakter majikan, nggak semua rewel, nggak semua cerewet, juga nggak semua baik. Ya gimana ya, yang penting kita kerja di sini ikut orang itu satu, intinya ingat tujuan awal dan jangan baperan. Kalau baperan hati kita yang bobrok. Betul. Bener. Mancak budek, mancak rakrungu, koyo Iya. radio bodoh lah Iya, anggapnya kayak gitu. Soalnya ya
namanya kita ikut orang kerja ya kita ikut aturan mereka, tapi aturan mereka yang maksudnya yang wajar lah. Kalau nggak wajar ya kita bisa aduin ke agensi kita. Tapi di Taiwan boleh sholat ya? Alhamdulillah majikanku boleh, majikan. Jadi jangan takut ya, di Taiwan itu dibolehkan untuk sholat ataupun ibadah. Iya. Misal kok ada yang melarang untuk ibadah, Anda bisa lapor ke agensi Anda karena di sini ada peraturan, betul nggak? Iya. Ya. Iya, dan mereka juga tahu lah kalau kita dari Indo tuh nggak makan babi, jadi mereka ngerti. Oh, masak sendiri ya? Ya aku masak sama nenek, jadi makanan nggak terlalu diatur majikan. Ya berarti bersyukur ya karena dapat job yang bisa masak sendiri, otomatis kan Iya. terjamin halal. Ya jadi kita bisa pilih sendiri lah. Ya, ya di sini Taiwan berarti 你学那个都英文呢？ Nggak- 你会读啊？ nggak ngerti kan. 你会吗？ ini siapa? 那个讲露营啊， Keseharian Anda di sini jaga lansia itu dari pagi sampai malam biasanya itu ngapain aja? Iya, kesehariannya itu jadwalnya ya kira-kira aku jam 6 bangun, terus tasawuf beres-beres rumah lah, aku ngepel ngelap-ngelap kayak gitu. Terus aku setengah 8 nenek aku bangun, aku nyiapin nenek bajunya dan keperluannya itu. Terus jam 8 dia sarapan, dan setelah sarapan minum obat, kasih obat. Habis gitu setengah 9 nenek ada sekolah ngumpul lansia kayak gitu, aku lupa namanya apa ya, ngumpul lansia. Jadi di sana banyak kegiatan orang tua biar nggak pada jenuh. 哎，你口罩啊，我这边我坐阿嬷的前面好了。 Pintar dekat aja ini. Kegiatannya itu ya biasa bangun pagi, beberes bersih-bersih taso gitu, terus nungguin nenek bangun, sambil nungguin dia bangun, dia setengah 8 bangun, terus aku kasih sarapan, kasih minum obat itu, obat kaki sakit sama obat darah, darahnya tensi, obat tensi darah supaya tensinya stabil. Terus habis itu kita setengah 9 itu ada sekolah khusus lansia gitu, kegiatan di situ ada olahraga, ada karaoke, ada piawu, nari, ada apa ya, main kartu, jadi supaya lansia nggak jenuh kayak gitu. Terus setengah 12 kita pulang, istirahat sampai jam 2 sekolah lagi, pulang jam 4 kita ada sanpu, ada jalan-jalan sore sampai jam 5. Habis itu aku mandiin dia, masak, buang sampah, dan jam 7 lah, kira-kira jam 7 udah mulai istirahat. Malam kadang malam aku mijit dia. Begitu kira-kira kegiatannya. Ya lumayan padat sih, tapi ya dibikin santai aja. Ya betul sekali. Santai gitu. Pesan-pesan buat orang yang pengen ke luar negeri ataupun ke Taiwan, dari Mbak Asih sendiri kira-kira wejangan ataupun biar mereka semangat untuk meraih cita-cita di sini. Yang pertama itu pokoknya tekad kita ya, harus kuatkan tekad, niat. Ibaratnya kita modal dengkul, jadi harus benar-benar kuat fisik, kuat mental, kuat hati, itu yang harus disiapin. Terus juga ingat tujuan awal kita apa. Terus ya pokoknya sabar dalam prosesnya. Terus udah gitu sabar, kalau udah kesini sabar menghadapi pasien ataupun menghadapi majikan. Terus ya intinya perkuat pertahanan kita, baik dari kesehatan maupun dari segi iman lah kayak gitu, biar nggak mudah oleng. Soalnya di sini tuh banyak banget yang bikin oleng. Godaannya luar biasa, kata orang kan Taiwan syahdu ya. Ya begitulah syahdunya.
Ya, Mbak Asi kira-kira ini kan YouTuber pemula ya enggak? Kira-kira nanti suatu saat nanti Anda sudah sukses ya. Contoh di YouTube Anda Amin, sukses ya. amin. Kira-kira Anda akan berhenti atau terus melanjutkan? Ya kalau udah sukses ya sebenarnya ya kalau kita selama masih bernafas masih hidup kan butuh kegiatan ya. Kalaupun udah sukses ya pengennya lanjut terus, maksudnya itu apa ya, kegiatan kan nggak bisa diberhentikan ya. Pengennya sih ya ayo aja lah semampunya sebisanya kayak gitu aja. Berarti lanjut terus berkarya. Gila Jen. Cutian nah. 5点， Ayo. 还 等一 早， 下啦。哎呀， 才9点，等一下。等一下啦， Jawabannya ngawur. 弟弟，啊，你的阿妈讲没有大便不要回去，没有大便的。没有大便了。 Jawabanku ngawur. Fokus. Menurut 回去又 Anda 要睡觉， Udahlah biarin aja masuk gitu juga. Maaf aja bisa rame soalnya kita sorry ya teman-teman, lumayan ramai karena ini lagi di taman ataupun di dekat kelurahan. Pastinya banyak orang lagi sanpu ya, banyak yang lagi cari udara segar di pagi hari ini. Lanjut kita ke pertanyaan berikutnya ya. Apakah jadi YouTuber menurut Anda sudah pasti sukses? ke YouTuber lagi. Ya tergantung itu sih ya, apa namanya, usaha ikhtiar kita. Kalau kitanya males-malesan ya mana ada orang males-malesan sukses. Kalau kitanya rajin, biarpun itu ibaratnya cita-cita yang nggak memungkinkan setinggi gunung, kalau kitanya rajin ya insya Allah sukses. Pelan-pelan, yang penting rajin ya. Iya, yang penting konsisten aja. Konsisten dalam hal apa? Dalam ya ngupload video, terus memperbaiki apa ya, video baik itu dari temanya, dari videonya sendiri, dari apa ya, dari SEO-nya sendiri, kayak gitu-gitulah. Pokoknya yang penting rajin aja kayak gitu, jangan males. Ya, jangan malas. Iya, kalau males ya maksudnya ya kita healing sebentar biar ada apa namanya, Masukan. inspirasi, biar kita nggak jenuh, nggak apa-apa istirahat sebentar ibaratnya, biar ada inspirasi. Terus lanjut lagi, kayak gitu aja. Kenapa kenapa nih dia? Dikelalin, tuh kenapa ngomong? Aduh, kenapa aku selalu terus kepikiran ya? Dikat. Aduh, aku jawabannya ngaco yakin. Ah, Ntar aku ya Mbak Asi, yang membuat Anda itu semangat menjadi YouTuber, bahkan Anda pengen mencoba dunia YouTuber yang katanya banyak hasilnya miliarannya gak? wow. Iya. Ya itu kalau udah artis ya enggak? Iya. Ya, yang menjadi inspirasi Mbak Asi untuk menjadi YouTuber itu apa? Siapa? gitu. Ya, siapa? Iya. Iya, sebenarnya ya aku udah seneng banget dari dulu tuh sama YouTuber ya. Aku udah nggak, dari dulu tuh aku tuh seneng bikin apa ya, Konten, enggak, aktivitas. aku tuh seneng nonton. Dari dulu tuh aku seneng nonton, seneng lihat film apa. Terus kan sekarang ada YouTube. Terus sekarang ini kan aku ada di Taiwan. Terus jadi aku sering bikin video, sering bikin foto atau apa. Iya, buat momen, jadi buat nanti kenangan. Jadi YouTube itu menurut aku suatu wadah kayak gitulah, buat nge-save memori kita di sini di Taiwan, karena nggak selamanya kan kita di sini. Nah, betul sekali. Galeri ya. Iya, anggap jadi galeri kayak gitu. Dan inspirasi YouTube siapa yang menginspirasi YouTuber ya, siapa ya, banyak ya. Ada Ria Ricis aku suka,
ada iya ada satu YouTuber aku seneng banget, dia itu nama YouTube-nya Fiksi. Dia itu YouTuber Sunda, jadi dia dalam YouTube-nya itu isinya komedi lah. Aku senang banget komedi, aku senang banget nonton dia hiburan itu. Jadi dia tuh ya pokoknya kontennya wah gitulah, beda gitulah. Dia intinya dia kontennya komedi, kadang bikin sketsa, kadang bikin istilah dalam bahasa Sunda. Jadi dia tuh di YouTube-nya dia itu ya bahasa Sunda kayak gitu, dan aku senang, walaupun aku orang Jawa nggak tahu, aku senang banget sama bahasa Sunda. Itu salah satunya itu yang menginspirasi aku gitu. Dan banyak sukses ya orang di YouTube, banyak yang sukses ya. Ibaratnya kita di YouTube kan itunya dolar ya, jadi kalau dirupiahkan kan ya lumayan ya, lumayan. Jadi ibaratnya aku anggapnya ya satu, selain sebagai galeri tadi, juga bisa sebagai itu apa namanya ya, penghasilan sampingan lah kayak gitu ya, pengennya Mengisi waktu luang tapi dapat iya, hasil ya. jadi hobi yang menghasilkan kayak gitu, pengennya kayak gitu. Amin ya, mudah-mudahan pada sukses lah yang pemula-pemula, amin. Ya, yang namanya kita usaha ataupun kita melakukan sesuatu, yang penting kan tidak merugikan orang lain, terus semangat ya enggak. Iya. Walaupun ibaratnya dicemooh, dikatain nggak mutu atau apa ya, jangan dengerin kata orang. Ibaratnya anggap mereka itu cambuk atau pupuk. Kalau pupuk kan ya emang kadang itu ya, iya apa sih, pupuk kan kadang Menjijikkan ya juga, kotor, kadang apa, tapi kan menyuburkan tanaman. ya betul sekali. Anggap gitu aja sebagai motivasi aja. Nanti kalau kita udah wah ini nih yang kalian anggap ini, itulah yang kalian anggap apaan Buktikan. sih, iya. Jadi sebagai pembuktian bisa bikin semangat juga sebenarnya kalau mereka nanggapinnya negatif. Intinya jangan baperan, positive thinking aja. Oke, lanjut lagi ke soal di Taiwan ya. Oke, di sini saya bertanya sedikit, gimana kira-kira Anda di Taiwan itu targetnya berapa tahun? Waduh. sebenarnya ayo nama tahu Ci. Berapa tahun kira-kira? Sebenarnya kalau rencana sih pengennya 2 kali kontrak aja, sekitar 6 tahun. Tapi itu kan rencana manusia ya, rencana Tuhan kan kita nggak ada yang tahu. Itu soalnya di sini aku bareng bojo, jadi dia udah lebih lama dari aku, jadi udah pengennya pulang bareng kayak gitu. Pulang bareng, tapi ya itu tadi hanya rencana manusia. Tuhan yang menentukan. Penting pertanyaannya ya, boleh masyarakat. Suka duka harus dulu sih. Suka duka. Ya, Mbak Asih, di sini sukanya Anda di Taiwan, yang membuat semangat di Taiwan itu, yang membuat Anda bertahan di sini apa, dan dukanya menurut Anda sendiri itu apa? Yang Anda pengalaman yang udah dirasakan selama di Taiwan. Suka duka. Yang membuat pertama dulu buat semangat ya, impian. Aku kan punya banyak impian. Suka duka ya. Ditunjuk lagi. Many. Cuma
Many. Sama parah aku doang. Many. Iya punya. Biar kan ya. Ya suka dukanya. Terus aja buat semangat ya, suka dukanya ya. Iya suka dukanya. Suka dukanya selama ini bekerja, sukanya ya itu berpenghasilan. Penghasilan lumayan, ibaratnya kita kalau habis tanda tangan terima itu tuh plong, senang bisa kirim buat keluarga atau bisa buat nabung kebutuhan buat cita-cita Inlah dari theo lo impian lah Allah. intinya. Dukanya apa ya, sekarang kan ini ya COVID ya, jadi kadang nggak bisa dilarang kumpul-kumpul kayak gitu kan di rumah, kadang suruh lockdown di rumah kan kadang Sukanya kumpul sama teman juga. iya, jadi kita tuh kayak healing gitu apa ya, healing tuh kayak itu ya udah biasa, mereka memang awalnya kayak gitu, ibaratnya menunjukkan pekerjaan ini loh, pekerjaannya kayak gini, ibaratnya belajari kita kayak gitu. Soalnya kan kalau baru datang mereka pikir kita kan Nggak bisa apa-apa. iya, mereka pikir kita nggak tahu bagaimana dan seperti apa kayak gitu. Jadi intinya mereka itu bukan cerewet yang negatif, tapi ibaratnya memberitahu kayak gitu. Jadi pikiran pokoknya tetap positif aja. Terus itu jangan baperan, intinya itu. Iya, jangan. kadang kan ada bos yang marah-marah terus, Iya, cerewet. iya, jangan masukin hati, tambang aja, ini nggak usah didengar, anggap aja radio bodol ya. Iya, jangan dimasukin hati, nanti lama-lama hati kita yang bobrok loh, bener. Yang penting nggak main fisik. Iya, yang penting nggak main fisik. Kalau cuma mulut ya iyain aja, hau-hauin aja kayak gitu orang sini. Terus ya kalau misalkan udah keterlaluan ya kita boleh jawab, kita lawan, tapi ya yang jawaban yang benar kayak gitu. 下面煮饭了， Kayak gitu. 下面煮菜了。 Oh, tengis ya. Yang penting jangan main fisik lah. Kalau udah main fisik kita urusannya udah beda lagi. Udah pokoknya udah nggak usah ngadu ke agent lagi, ke 1955 aja kalau udah main fisik. Terus aku juga mau ngingetin hati-hati itu apa ya, kalau punya majikan yang itu yang apa namanya, yang nggak nikah ya, maksudnya bukan aku gituin negatif ya, cuma takutnya ada apa-apa kayak gitu, kita waspada aja kayak Apa-apanya gitu. itu gimana? Nanti gagal fokus. Enggak terutama kalau misalkan apa ya, itu harus iki dikat lagi engkau takutnya menjelek-jelekan orang sini. Ya kan penjang aja bener sih. Iya, pokoknya ya dikat ya nanti. Pokoknya intinya jaga diri aja, apalagi kalau kita satu rumah sama majikan, ibaratnya misalkan 3 orang sama majikan cowok, terus pasien sama kita, ya kita awas aja, hati-hati, jaga diri aja kayak gitu. Tapi enggak sih, mereka juga takut sama hukum kayak gitu. Jaga diri aja, maksudnya selama kita kerja ya kita juga harus pinter kayak gitu. Waktu awal datang ke Taiwan itu langsung bisa ngomong atau Enggak. diem-diem bain nggak bisa ngomong? Enggak, ya emang kita di PT juga ada pelatihan kan, pelatihan kerja, pelatihan bahasa, pelatihan nulis, ada pembelajarannya. Tapi kan itu singkat, buat kita itu kurang ini ya, waktunya kurang. Jadi sampai sini ya pembekalannya ya tetap itu apa namanya, bahasa ya tetap kurang. Jadi aku awal kesini itu diajak ngomong itu pakainya Google Translate dari HP. Itu majikan kalau ngomong nyodorin HP kayak gitu, aku juga kalau jawab ya nyodorin HP. Tapi tergantung majikannya. Kalau majikannya yang pengen belajarin kita, itu majikan ngomong, dan kalau kita jawab salah itu majikan koreksi. Itu yang paling efektif, yang paling bagus pembelajaran itu kayak gitu. Tapi aku sendiri enggak. Waktu dulu aku
sama Google Translate. Jadi Aku bertahun-tahun itu susah bahasa, susah. Bisa bahasanya di Taiwan itu berapa lama? Di sini aku baru bisa bahasa itu di sini udah lama banget. Soalnya di sana aku jarang banget ngomong sama majikan. Di Itu sini tadi berapa tahun maksudnya selama di Taiwan bisa ngomong? aku kontrak pertama aku nggak bisa ngomong. 3 tahun. Iya, sama sekali. Iya, maksudnya kadang ngerti apa yang mereka omongin, tapi aku mau ngomong susah, nggak bisa keluar. Soalnya majikan jarang banget ketemu sama majikan, dan pasien aku itu lumpuh, dia nggak bisa ngomong. Oh, berarti pakai gerakan bahasa juga yang Iya, ngomong ya? iya, dan jarang banget aku ketemu majikan itu berangkat pagi pulang malam. Jadi omong-omongan itu pas kalau mau gajian aja, terus kalau mau minta libur aja. Sama seperti aku. Ya itu ngomongnya udah kayak gitu, jadi taunya gajian sama libur. Maksudnya kadang mereka ngomong tuh ngerti, tapi kitanya susah, ngomongnya susah. Ya, jadi buat kalian yang baru jangan takut kalau memang belum bisa bahasa. Nanti saya gimana di Taiwan? Gak usah takut, karena di Taiwan itu orangnya juga pengertian kok. Karena kita masih awal-awal di Taiwan gak bisa ngomong, gak masalah. Tenang Yang aja. penting kita ngomong sambil gerakan badan atau kita menunjukkan sesuatu yang ingin kita kasih tahu sama bos. Iya, kita tuh ada bahasa tubuh. Terus juga sekarang kan canggih, ada Google Translate, jadi jangan takut. Kalau nggak bisa ngomong ya sodorin aja pakai Google Translate, atau kita sedikit belajar dari senior. Kayak aku dulu, aku kalau perlu atau itu telepon teman yang bisa ngomong, ataupun aku minta diajarin, aku mau ngomong ini bahasa ininya gimana. Nanti mereka tulis di, ya pokoknya lewat inbox apa, nanti aku ngomong sama majikan kayak gitu. Ya. Karena saya juga pertama kayak gitu teman-teman, nggak bisa ngomong sama sekali karena waktu saya di PT itu lagi corona, jadinya kita belajar sama Lose itu sebentar waktunya, kebanyakan itu suruh pulang ke rumah belajar sendiri. Pastikan yang kita baca di buku sama praktek ngomong itu berbeda. Beda apa ya, ibaratnya logat nada kadang orang sini tuh nadanya beda pengertian juga. Karena kadang-kadang itu apa namanya, satu kata itu banyak makna kalau di Taiwan. Arti. Nah, satu kata banyak arti, tapi nadanya ada 4 nada. Iya, jangan takut bagi kalian yang belum bisa bahasa ya. Yang penting yakin aja. Yakin, nanti lama-lama juga bisa ngomong sendiri, sama kayak aku dulu. Tanya sama senior ataupun temen yang udah lama di Taiwan gitu. Biarin itu pertanyaan terakhir. Gak apa-apa kan kok diedit di bolak-balik. Terus apa ya? Sebelum kita tutup acara kita ini, pesan buat para TKI ataupun anak baru yang di Taiwan ya, biar bertahan semangat tanpa harus jadi kaburan, dengan gaji pas-pasan ya, bersyukur. Itu apa pesan-pesan dari Anda? Iya, pokoknya tetap semangat. Kalau bisa jangan sampai jadi swasta, pertahankan yang resmi. Kalaupun kita ada masalah dengan majikan atau dengan pasien, bicarakan dengan agensi, bicarakan baik-baik, karena pasti masalah itu ada solusinya. Karena itu fungsinya agensi, dia akan jadi penengah kita antara kita dan majikan. Jadi jangan pikiran, jangan langsung kabur lah inilah, jangan. Itu karena itu tuh nggak efektif, nggak bagus lah, nggak bagus. Kerja tuh nggak tenang. Memang mungkin penghasilannya lebih gede, tapi was-was, hati kita tuh was-was. Dan kalaupun ditangkap juga ya mending kalau lama, tapi kalau sebentar kan ya percuma juga. Jadi pokoknya tetap semangat aja, jangan takut ngadepin apalah istilahnya, majikan yang cerewet, rewel, karena itu tuh ya udah biasa. Mereka memang awalnya kayak gitu, ibaratnya menunjukkan pekerjaan, ini loh pekerjaannya kayak gini, ibaratnya mempelajari kita kayak gitu. Soalnya kan kalau baru datang mereka pikir kita kan Nggak bisa apa-apa. iya, mereka pikir kita nggak tahu bagaimana dan seperti apa kayak gitu. Jadi intinya mereka itu bukan cerewet yang negatif, tapi ibaratnya memberitahu kayak gitu. Jadi pikiran pokoknya tetap positif aja. Terus
itu apa, jangan baperan, intinya itu. Iya, jangan. kadang kan ada bos yang marah-marah terus, Iya, cerewet. iya, jangan masukin hati, tambang aja, ini nggak usah didengar, anggap aja radio bodol ya. Ya jangan dimasukin hati, nanti lama-lama hati kita yang bobrok, bener. Yang penting gak main. Iya, yang penting nggak main fisik. Kalau cuma mulut ya iyain aja, hau-hauin aja kayak gitu orang sini. Terus ya kalau misalkan udah keterlaluan ya kita boleh jawab, kita lawan, tapi ya yang jawaban yang benar kayak gitu. 下面煮饭了， Kayak gitu. 下面煮菜了。 Indonesia. Yang penting jangan main fisik lah. Kalau udah main fisik kita urusannya udah beda lagi. Udah pokoknya udah nggak usah ngadu ke agent lagi, ke 1955 aja kalau udah main fisik. Terus aku juga mau ngingetin hati-hati itu apa ya, kalau punya majikan yang itu yang apa namanya, yang nggak nikah. Ya maksudnya bukan aku gituin negatif ya, cuma takutnya ada apa-apa kayak gitu, kita waspada aja kayak Apa-apanya gitu. itu gimana? Nanti gagal fokus. Enggak terutama kalau misalkan apa ya, harus iki dikat bae nanti. Gue takutnya menjelek-jelekan orang sini. Ya kan penjahat, tapi bener sih. Pokoknya jadi kerja ya nanti. Pokoknya intinya jaga diri aja, apalagi kalau kita satu rumah sama majikan, ibaratnya misalkan 3 orang sama majikan cowok, terus pasien sama kita, ya kita awas aja, hati-hati, jaga diri aja kayak gitu. Tapi enggak sih, mereka juga takut sama hukum kayak gitu. Jaga diri aja, maksudnya selama kita kerja ya kita juga harus pinter kayak gitu. Waktu awal datang ke Taiwan itu langsung bisa ngomong atau Enggak. diem-diem baik nggak bisa ngomong? Enggak, ya emang kita di PT juga ada pelatihan kan, pelatihan kerja, pelatihan bahasa, pelatihan nulis, ada pembelajarannya. Tapi kan itu singkat, buat kita itu kurang ini ya, waktunya kurang. Jadi sampai sini ya pembekalannya ya tetap itu apa namanya, bahasa ya tetap kurang. Jadi aku awal kesini itu diajak ngomong itu pakainya Google Translate dari HP. Itu majikan kalau ngomong nyodorin HP kayak gitu, aku juga kalau jawab ya nyodorin HP. Tapi tergantung majikannya. Kalau majikannya yang pengen belajarin kita, itu majikan ngomong, dan kalau kita jawab salah itu majikan koreksi. Itu yang paling efektif. Itu Dia mau yang paling bagus ya. pembelajaran itu kayak gitu. Iya. Tapi aku sendiri enggak. Waktu dulu aku sama Google Translate. Itu Jadi aku bertahun-tahun itu susah bahasa, susah. Bisa bahasanya di Taiwan itu berapa lama? Di sini aku baru bisa bahasa itu di sini, udah lama banget. Soalnya di sana aku jarang banget ngomong sama majikan. Di Itu sini tadi berapa tahun maksudnya selama di Taiwan bisa ngomong? aku kontrak pertama aku nggak bisa ngomong. 3 tahun. Iya, sama sekarang. Iya, maksudnya kadang ngerti apa yang mereka omongin, tapi aku mau ngomong susah, nggak bisa keluar. Soalnya majikan jarang banget ketemu sama majikan, dan pasien aku itu lumpuh, dia nggak bisa ngomong. Oh, berarti pakai gerakan bahasa juga. Iya, iya, dan jarang banget aku ketemu majikan itu berangkat pagi pulang malam. Jadi omong-omongan itu pas kalau mau gajian aja, terus kalau mau minta libur aja. Sama seperti aku. Ya itu ngomongnya udah kayak gitu, jadi taunya gajian sama libur. Maksudnya kadang mereka ngomong tuh ngerti, tapi kitanya susah, ngomongnya susah. Ya, jadi buat kalian yang baru jangan takut kalau memang belum bisa bahasa. Nanti saya gimana di Taiwan? Gak usah takut, karena di Taiwan itu orangnya juga pengertian kok. Karena kita masih awal-awal di Taiwan gak bisa ngomong, gak masalah. Tenang Yang aja. penting kita ngomong sambil gerakan badan atau menunjukkan sesuatu yang ingin kita kasih tahu sama bos. Ya kita tuh ada bahasa tubuh, terus juga sekarang kan canggih ada Google Translate, jadi jangan takut. Kalau nggak bisa ngomong ya sodorin aja pakai Google Translate, atau kita sedikit belajar dari senior. Kayak aku dulu, aku kalau perlu atau itu telepon teman yang bisa ngomong, ataupun aku minta diajarin aku mau ngomong ini bahasa ininya gimana. Nanti mereka
mereka tulis di ya pokoknya lewat inbox apa nanti aku ngomong sama majikan kayak gitu. Karena saya juga pertama kayak gitu teman-teman, nggak bisa ngomong sama Asli. sekali karena waktu saya di PT itu lagi Pasti. corona, jadinya kita belajar sama Lose itu sebentar waktunya, kebanyakan itu suruh pulang ke rumah belajar sendiri, pasti kan yang kita baca di buku sama praktek ngomong itu berbeda. Beda apa ya, ibaratnya logat nada kadang orang sini tuh nadanya beda pengertian juga. Karena kadang-kadang itu apa namanya, satu kata itu banyak makna. Iya, kalau di banyak Taiwan. arti. Nah, Satu jadi, kata banyak arti tapi nadanya ada 4 nada. ya, Banyak banget. jangan takut bagi kalian yang belum bisa bahasa ya, yang penting yakin aja, yakin, nanti amalan juga bisa ngomong sendiri sama kayak aku dulu, tanya sama senior ataupun temen yang udah lama di Taiwan gitu. Temennya Wis jarene pertanyaan terakhir. suara bapak kan kok diedit di bolak-balik. Ini siapa ya? Cái mẹ là Ame lah, ame